Hai, jadi kali ini gue mau bikin video soal kopi 80.000. Dan sebelum itu gue mau bilang kalau lo tolol, lo kemakan dengan perkataan beliau gitu loh. Soal 80.000 kopi 80.000 di hotel, kok koplok. Sini gue jelasin ya, sabar. Ini gue jelasin. Jadi menurut gue itu yang dia bilang bukan soal 80.000-nya. Jadi it's not about the money. Apapun yang terjadi di internet itu cuman karena angka 80.000 loh. Karena dia bilang kopi 80.000, yang dimana 80.000 itu untuk kopi itu mahal sih kalau di Indonesia ya, mahal banget kalau di Indonesia. Tapi gini, gue cuma mau bilang kalau nggak ada 80.000 itu, gue rasa lu nggak akan setolol ini dan lu nggak bakal peduli soal apa yang dia bilang. Jadi kita sama-sama belajar aja ya dari 80.000 ini, dari kopi 80.000 ini. Ini gue akan kasih point of view gue, apa yang gue dapat dari apa yang dia bilang. Bukan soal poin dia benar atau enggak atau gimana, gue nggak mau membela itu. I just want to say apa yang gue tangkap dari apa yang dia bilang. Itu aja ya. So pertama yang kita harus agree adalah ini bukan soal angka, bukan soal 80.000 yang dia bilang. Kan statement dia itu adalah ketika lu ke lobby hotel, lu bisa ngeliat orang kaya bekerja, pengalaman orang kaya segala macem, dan lu bisa lihat cara mereka hidup gitu lah, intinya gitu. Lu bisa experience kehidupan orang kaya dan lu bisa lihat kehidupan orang kaya. Poin dia tuh bagus menurut gua. Dimana lu mau jadi kayak gitu, lu masuk ke lingkungan kayak gitu dong. Iya kan? Poinnya bagus banget. Nah, di sini tuh udah mulai kelihatan ya orang yang menolak untuk up level. Jadi, poin dia menurut gua yang utamanya adalah ketika lu mau up level, lu masuk ke lingkungan yang up level. Jangan berada di lingkungan yang sama terus gitu. Lu naikin level lu dikit untuk lu berada di lingkungan yang lebih baik. Itu yang gua tangkap dari apa yang dia bilang. Gini contohnya, gue dari desa, gue dari daerah, gue itu dari kota kecil di Sulawesi Utara. Gue ke Jakarta ke kampus yang lumayan mahal. Nah di kampus ini gue ketemu dengan orang-orang yang anak konglomerat tingkat atas gitu, anak konglomerat yang kekayaannya super duper gila gitu. Dari situ gue mendapatkan experience lifestyle mereka, pemikiran mereka, pemikiran orang tua mereka yang diajarkan kepada mereka, dan juga yang terpenting adalah koneksi. Gue kenal, bergaul, dan juga berteman dengan mereka. Dari sini kan udah kelihatan gitu benefitnya ya. Mungkin sama poinnya, yaitu ketika lu kopi 80.000, lu itu bisa dapat hal yang kurang lebih mirip. Experience, melihat cara kerja, pola pikir, cara berperilaku mereka. Jadi lu gak kaget-kaget amat ketika lu kaya beneran. Oke? Lanjut. Jadi ketika gue di kampus itu pun, gue tuh mulai belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan orang-orang yang super kaya ini. Tapi gue gak jadi boros. Gue belajar, gue berkoneksi. Dan misal ketika mereka tuh punya project, misalnya ya, gue tuh bidang arsitektur. Temen gue ini, misalnya mereka punya project ya, mereka mau bikin satu rumah ataupun satu restoran buat orang tua mereka, yang kemungkinan di call up untuk bikin projectnya tuh bukan lu arsitek di kampus lain yang mereka gak kenal, tapi kemungkinan itu gue. Karena mereka kenal gue, mereka gak kenal lu. You get my point gak? Jadi gitu. Ketika mereka tahu lu, mereka tahu aja lu exist, mereka tahu skill yang lu tawarkan kepada mereka, they can bring you up. Poin kedua gue adalah bukan soal 80.000 ini, adalah orang yang bisa bawa lu naik level adalah orang yang lagi di atas, bukan orang yang lagi di bawah lu. Jadi ketika lu mau naik level, mau gak mau, lu harus tahu orang-orang yang lagi di atas. Ngobrol, kenal, memperkenalkan diri, kasih tahu skill lu, apa yang lu tawarkan kepada mereka yang bisa menguntungkan mereka dan bisa menguntungkan lu. Itu maksudnya yang gue tangkap ya. Jadi ketika lu mengenalkan diri lu, skill lu, kemampuan lu kepada mereka, they can provide you something juga. Artinya mereka bisa provide media ataupun bidang untuk menyalurkan skill lu gitu loh. Jadi don't think about the 80,000. Think about what this 80,000 can give you.
Poin ketiga gue mungkin adalah sedikit soal apa yang kita bisa pelajari dari sini. Ini gue pelajarin juga dari salah satu content creator namanya Gerald Vincent kalau nggak salah, gue lupa. Dia komentar juga soal video itu ya, soal kopi 80.000. Itu soal starting point tiap orang tuh beda-beda. Jadi starting point tiap orang tuh nggak sama. Starting point gua sama lu nggak sama, starting point Timothy sama lu tuh nggak sama, starting point Timothy sama gua nggak sama. Mungkin bagi si Timothy, starting point itu adalah Starbucks. Makanya dia bilang naikin dikit bisa dapat kopi 80.000 di lobby-lobby hotel mewah gitu. Bagi gua mungkin lebih rendah daripada itu. Mungkin bukan Starbucks. Mungkin aja cuman Fore gitu kan. Beda kan? Atau enggak mungkin janji jiwa, kan beda. Nah, starting point kita tuh beda-beda. Atau enggak mungkin bagi orang yang pada umumnya di Indonesia tuh, mungkin bagi orang-orang yang lagi bekerja jadi ojek online gitu ya, mereka mungkin lebih ke Starbucks keliling gitu. Nah, starting point itu kan beda-beda nih. Tapi when you want to up level, you go to a better place. Contohnya gini, bukan lo jadi hedon ya, tapi gimana lo bisa masuk ke environment. At least lo pelajari dan tahu environmentnya itu kayak apa. Mungkin sekali doang gitu. Jadi sekali doang lo ke satu tempat yang up level dikit, lo pelajarin apa yang mereka lakuin gitu, lo lihat gitu, lo cari koneksi ke situ misalnya. Bisa aja lo ke situ, terus tiba-tiba lo lagi kerjain, lo arsitek, terus lo buka laptop, kerjain, terus ada orang lewat nih, orang yang mau bikin rumah, bagus banget tuh, kemungkinannya ada kan, bagus banget tuh, aku mau bikin di lo gitu. Ada kemungkinan itu, nggak menutup kemungkinan, walaupun kemungkinannya kecil banget. Jadi forget about the 80,000 teman-teman. Aduh, teman-teman lagi. 80,000 lupain. Think about lu mau naik level atau enggak. When you mau naik level, coba cari orang yang can bring you up. Bukan orang yang ada di bawah lu. Orang yang ada di bawah lu, lu harus bersama-sama dengan mereka untuk level up bareng. Bukan lu nyari level up ke mereka. Mereka gak bisa bikin you level up. Yang bisa bikin you level up tuh orang yang lagi di atas lu. Orang yang lagi di bawah lu tuh gak bisa bikin you level up. You level up bareng mereka. Kalau yang mau, kalau yang gak mau, tinggalin. Gitu aja, simple. Jadi mungkin itu poin gue soal kopi 80.000. Forget about the 80,000. Poinnya adalah, if you want to up level, you have to meet another people that can lift you up. That's simple, right? Itu aja dari gue, and thank you for nonton. I'll see you in the next video.